Hai, kita Eds dan Uj. Kita adalah couple pecah yang udah 17 tahun bersama. Kali ini kita mau ngebahas topik yang semoga tidak banyak terjadi di masyarakat ya, semoga. Yaitu gimana kalau misalnya lu find out bahwa pasangan lu terjerat pinjol. Gimana? Ah, It's a tragedy sih sebenarnya. wah kalau udah married sih perang dunia sih. Nggak, kita bikin kalau belum married aja lah ya. Kalau udah married nanti ada lagi pemikiran udah punya anak belum gitu kan banyak ya. Taruhlah masih pacaran lah. Wah kesel dan marah sih aku pasti. Kalau aku tergantung pinjolnya itu karena apa Dan berapa banyak. Taruhlah biar gampang pembahasannya, pinjolnya cukup banyak lah, ratusan juta misalnya gitu. I'd say kalau itu demi keluarga dia memang ternyata kepepet bla bla bla, mungkin aku masih bisa ngerti ya. Maksudnya kan banyak orang pinjol tuh untuk hal-hal yang trivial. Tapi no excuse juga lah, Fur. Maksudnya harusnya didiskusiin, Benar. bukannya disembunyiin, lalu ketika udah terjerat baru ngomong. Oh gitu. iya, lebih ke situ sih. Maksudnya emang didiskusikan dari kecil ya. Kalau misalnya memang misalnya nggak terbendung, memang harus tetap pinjam lagi. Tapi kita knowing kan, Pak, kita udah diskusin itu dengan pasangan atau mungkin sama keluarga. Betul, gitu dan ya. karena aku juga percaya begini, pinjol itu kan memberikan lu akses untuk memiliki sesuatu yang lu sebenarnya nggak punya. Jadi kalau misalnya tidak ada opsi itu sama sekali, yang adalah zaman dulu kan nggak segampang ini kita mendapat pinjaman. Lu akan tetap bertahan hidup anyway. Benar. Lu pasti bisa bertahan hidup anyway. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Cuman karena sekarang udah keenakan, jadi makin terjerat gitu loh. Jadi lu pakai penghasilan lu untuk belanja hal yang trivial, giliran yang penting-penting malah jadinya pinjol juga. Gitu ya. Jadi kebolak-balik lah prioritasnya. Pinjol ini meresahkan banget ya, pay later gitu-gitu, karena banyak sekali yang udah fall victim to it. Dan dari segala macam kalangan masyarakat ya, yang menengah, yang nggak menengah juga kena semua gitu. Iya, mereka nggak tahu sih bahwa track-tracker itu bunganya bisa menggulung segila itu. Mereka kira itu udah kayak almost kayak uang gratis kali yang lu kapanpun lu bayar mungkin nggak akan mencekik lu. Betul, dan maksudnya itu yang lebih sedih adalah lu nggak cuma menghancurkan diri lu sendiri, tapi juga orang yang mencintai lu, orang yang mengasihi lu, dan orang yang lu cintai juga. Iya. Ketika itu kayak mungkin udah menggunung baru kasih tahu gimana solve-nya gitu kan. Jadi kalau tadi pertanyaan di awal topik adalah gimana, ya sedih, marah, cuman mungkin asalkan pasangan kita mau bergerak gitu ya untuk memperbaiki diri, mencari solusi dan benar-benar melakukan yang terbaik gitu ya untuk keluar dari jeratan pinjol itu, ya mungkin masih nggak apa-apa ya. Iya, karena kan banyak juga sebenarnya yang udah ketahuan segala macam terus juga masih playing victim juga, menyalahkan keadaan, menyalahkan even pasangannya mungkin. Iya, nah itu yang baru dari situ baru kita bisa lihat ya. Gitu. Oh iya itu bener tuh, betul. Yang pasti sih kalau misalnya kalian berhubungan dengan pinjol, jangan sampai terjerat lah ya, berapapun itu nominalnya gitu. Jangan sampai terjerat. Kalau misalnya pakai pay later masih semua cash flow-nya aman, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngerasa seret, udah stop deh. Iya, dan ini kita bedain ya, pinjol ya spesifik, bukan untuk kayak misal utang kredit usaha atau yang lain ya. Kita ngomongnya spesifik dulu di pinjol gitu. Iya. Oke, ya udah itu aja. Bye.